Tanpa persiapan, berpikir bisa menjadi salah. Pernahkah Anda melakukan aktivitas yang sama secara berulang-ulang, tapi tidak memperoleh hasil yang memuaskan? Jika pernah, Anda mungkin perlu meneliti ulang apakah sudah melakukan proses berpikir secara benar sebelum melakukan aktivitas tersebut. Banyak tindakan sia-sia disebabkan proses berpikir yang tidak dibarengi dengan pemahaman jelas dan tujuan yang detail. Pikiran kita terdistorsi oleh banyak hal. Pertama, karena tidak bisa fokus. Ketika Anda tidak bisa fokus dalam berpikir, perhatian akan mudah terdistraksi ke berbagai hal yang sama sekali tidak relevan. Pemahaman Anda pun menjadi kabur dan dangkal. Kedua, banjir informasi yang selalu lalang di sekitar Anda tidak semuanya berkualitas. Kadang beberapa di antaranya yang hanya berupa gosip, rumor, spekulasi, takhayul memengaruhi penilaian Anda. Mendengarkan gosip kadang lebih menyenangkan daripada fakta, bukan? Untuk melakukan proses berpikir secara benar, hal paling penting untuk Anda persiapkan adalah menciptakan situasi pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih juga akan mengantar Anda pada analisis untuk merancang solusi dari permasalahan tersebut. Untuk melakukan proses berpikir dengan baik, paling tidak ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Lebih gampang menemukan ikan di sungai yang airnya bersih daripada sungai berair keruh. Sama halnya dengan proses berpikir. Anda lebih mudah memahami situasi dan permasalahan dengan baik jika Anda bisa berpikir jernih. Filsuf Yunani kuno, Plato menjelaskan bahwa banyak pemahaman orang terhadap dunia terjebak pada ilusi yang dianggap sebagai realitas. Plato ingin menjelaskan bahwa banyak hal yang pada umumnya kita anggap sebagai kebenaran bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Kita sangat mudah mempercayai realitas yang bersifat indrawi, menganggap bahwa apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan adalah benar. Ketika disuruh membuat kue keju yang enak, Anda harus tahu resepnya. Syukur jika Anda punya resep khusus yang bisa menjadikan kue keju tersebut lebih enak daripada kue-kue sejenisnya. Sebaliknya, apabila Anda tidak mengetahui resep membuat keju, jangan banyak berharap orang yang mencicipinya akan memberikan pujian. Sama halnya ketika Anda sedang melakukan problem solving. Jika Anda sama sekali tidak memahami variabel-variabel yang memengaruhi masalah, seberapa bagus solusi yang bisa Anda buat, tentunya Anda akan bisa menjadikan solusi yang lebih memuaskan jika bisa melihat berbagai variabel tersebut secara jernih. Dengan diagram variabel, Anda bisa menemukan solusi yang terkait pada setiap variabel. Sebagai pemilik sebuah perusahaan, Anda ingin mencapai produktivitas yang maksimal. Untuk itu, Anda perlu menganalisis faktor-faktor produksi yang punya pengaruh signifikan. Anda pun menggunakan diagram variabel untuk melihat situasi ini secara lebih jelas. Dipraktekin, rancanglah diagram variabel tentang permasalahan yang sedang Anda hadapi hari ini. Tidak usah terburu-buru. Ketelitian dan menuliskan variabel yang relevan adalah inti dari latihan ini. Pikiran ibarat keranjang yang bisa diisi dengan berbagai macam pengetahuan. Otak merekam jutaan pengetahuan sejak Anda kecil sampai dewasa. Secara sadar, Anda tidak bisa mengingat semua pengetahuan itu satu persatu dan detail. Namun, pengetahuan akan selalu bertambah seiring dengan rajin tidaknya Anda mengelola informasi. Jangan merasa ragu untuk terus menambah pengetahuan Anda. Dengan referensi yang bertambah banyak, Anda akan mempunyai sudut pandang yang lebih kaya ketika harus memberikan analisis terhadap suatu permasalahan. Anda tidak bisa menggunakan pengetahuan literatur pada keahlian teknis, seperti menjahit atau memperbaiki ledeng. Anda tidak perlu mengosongkan pikiran dan membuang semua pengetahuan Anda tentang strategi. Yang perlu dilakukan adalah memperbarui pengetahuan Anda sehingga bisa sesuai dengan konteks pekerjaan Anda yang baru. Beberapa hal yang bisa dilakukan. Meredakan gemuruh di dalam pikiran. Normal terjadi ketika seseorang harus menghadapi hal baru atau melakukan pekerjaan yang masih asing. Otaknya bekerja lebih keras. Aktivitas mendengarkan sebagai prioritas utama. Dalam ruang rapat, aktivitas mendengarkan akan lebih banyak membantu daripada bergumul dengan ide-ide sendiri.
menyediakan ruang baru dalam pikiran, mengadaptasikan pengetahuan baru. Meskipun Anda sudah bisa mencerna pengetahuan baru itu, sebisa mungkin Anda harus mengubahnya menjadi sesuatu yang praktis.